Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya ya. Ini merupakan bimbingan ya, tuntunan kalian. Tapi ini sebetulnya lebih untuk pemahaman ya. Jadi secara formal barangkali Anda cukup melihatnya dari tempat masing-masing. Tapi yang lebih penting maknanya adalah secara real Anda, secara langsung juga Anda melihat preparat. Dan preparat inilah yang nanti akan Anda praktikkan kan ya. Jadi ini adalah langsung untuk memberikan pemahaman kepada Anda. Jadi tujuan praktikum di HISTO ini sebetulnya adalah agar kita memahami gambaran struktur atau memahami struktur dari organ atau jaringan yang ada pada preparat. Ya. Jadi kalau kita tidak memahami, kita melihat apalah ini artinya, tidak mengerti sama sekali. Tapi dengan adanya melihat langsung preparat, kita dapat mengasosiasikan dengan pemahaman kita yang kita dapatkan pada IT ya, pada pembelajaran teori. Nah, ini adalah irisan dari ovarium, penampang dari ovarium. Kita akan mencoba melihat ya, apa dasar kita mengatakan ini ovarium. Itu yang perlu ya. Kita secara teoritis sudah mengetahui bahwa ovarium itu ada setidaknya 3 bagian. Ya. Pertama, bagian yang terluar. Ini yang disebut kita cover, gitu ya, pembungkusnya. Jadi itu ada epithel kolumner simplex, yang di bawahnya ada lapisan jaringan ikat lamina tunica albugenia. Komponen kedua atau bagian kedua itu adalah bagian medula. Ya. Bagian medula itulah bagian yang di tengah ya. Medula itu kan artinya di tengah ya. Itu merupakan jaringan ikat longgar. Kita bisa lihat di situ banyak pembuluh darah. Tidak ada komponen lain kecuali ada pembuluh darah, ada saraf, dan ada komponen lain-lainnya ya. Yang ketiganya adalah bagian luar. Ini yang bagian utamanya adalah bagian korteks ya. Tanda-tandanya adalah padat, ya, lebih padat dari medula. Banyak sel, jadi dikatakan itu penuh dengan sel. Kemudian ada bangunan-bangunan folikel, ya. Ini bangunan folikel, kalau di sini mungkin ini adalah bukan manusia ya, sehingga kita lihat banyak folikelnya yang berkembang ya. Serentak beberapa folikel itu sudah semuanya berkembang, tapi pada dasarnya kita temukan di situ berbagai tingkat perkembangan dari folikelnya. Jadi folikel yang kita tahu dalam teori itu adalah sangkar tempat berkembangnya ovum. Ovum itu ada di tengahnya ya. Itu berkembangnya sesuai dengan tingkat kematangannya. Jadi kalau kita manusia ini sampai dengan folikel sekunder itu masih bisa ada beberapa yang berkembang. Tetapi sesudah itu dia akan tinggal satu saja folikel yang akan menjadi matur. Ya. Jadi pertama kita pahami dulu ini adalah ovarium dengan dasar tadi. Ada bungkusnya, ada korteksnya, dan ada medulanya. Korteksnya apa, yang di sana yang tampak, pada medula apa, kemudian bungkusnya apa.
Jadi itu disesuaikan dengan yang kita lihat ya. Jadi mungkin saja pada preparat ini karena teknis pembuatannya yang tidak sempurna, tentu tidak akan sejelas yang ada pada teori. Nah, pada praktikum sebetulnya itu yang harus kamu tahu dulu. Jadi ada rambu-rambu, ada indikator yang mengatakan ini adalah ovarium. Ya, itu Bengkali, silakan. Jadi ini anggaplah kamu lihat preparat ya, kamu melihat preparat sendiri. Nah, itu akan tampak kalau kita fokus pada folikel ya. Kamu lihat itu pada kursor ya, itu di bagian pinggir ada folikel-folikel yang belum berkembang ya, dia belum masuk dalam siklus. Itu adalah folikel primordial. Nah, itu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana bedanya dengan folikel yang lain. Jadi kita menerima warisan dari ibu kita adalah dalam bentuk folikel primordial ya. Nanti sesudah kita masuk pada fase pubertas, mana pertama sudah mulai ada, artinya sudah ada folikel yang berkembang. Nah, ini kita lihat. Nah, itu adalah folikel primer ya. Kenapa primer? Dia belum terbentuk. Indikasinya adalah belum ada antrum di sini. Jadi dia hanya terdiri daripada ovum di tengah, kemudian satu lapis sel folikel yang mengelilinginya. Nah, itu ya. Begitu dia ada antrum, antrum itu adalah cairan ya, cairan folikel itu sudah masuk dalam ya di dalam ini yang di atas ya, dia sudah masuk dalam kategori folikel sekunder ya. Nah, juga sel folikelnya kita lihat juga sudah banyak lapisnya ya. Nah, sudah multi lapis ya. Itu antrum satu, awalnya ada beberapa antrum itu, tapi nanti kemudian ada beberapa antrum di sana. Yang terlihat satu antrum yang besar. Pada tingkat berikutnya, di sini juga di bagian luarnya tadi ya, itu sudah terbentuk TK ya, lapisan TK, pembungkus dari folikel. Itu ada TK eksternal dan internal ya. Yang juga yang internal ini juga berperan sebagai endokrin karena dia menghasilkan hormon juga. Nah, ini tampak jelas di gambar ini ya. Ini adalah folikel sekunder. Karena antrumnya juga belum menyatu, masih ada yang terpisah. Ya. Nah, kalau dia berkembang lebih lanjut, dia kalau 5 yang bergerak menjadi sekunder, sesudah itu hanya satu yang akan berkembang menjadi folikel matur. Nah, yang 4-nya itu akan mengalami atrofi. Nah, pada pusar kamu lihat itu antrumnya udah gabung jadi satu, kemudian sel telurnya seakannya sudah membentuk tangkai ya, membentuk tangkai dan terapung di dalam antrum. Tangkai ini yang disebut dengan cumulus ooporus. Ini tanda-tandanya ini. Jadi kalau sudah berbentuk begini, dia sudah masuk kategori folikel matur. Itu kita lihat ya, antrumnya lebih besar,
sel folikelnya juga sudah lebih banyak, kemudian ovumnya sudah terapung bertangkai di tengah kantung. Ya itu kembali terus. Nah ini pembesaran lebih besar ya. Kita akan coba melihat. Nah, masih yang tadi ini kayaknya. Itulah bentuknya. Jadi di sekeliling ovum itu ada satu deret atau satu lapis sel folikel. Ini disebut dengan zona pellucida. Lapisan ini nanti akan ikut keluar dari atau akan ikut ovulasi bersama-sama dengan sel telurnya. Ya. Kalau ini adalah TK ya, lapisan TK-nya. TK internal dan TK eksternal. Yang nanti kalau terjadi ovulasi, lapisan TK ini akan menjadi TK granulosum. Sedangkan folikelnya menjadi folikel granulosum. Dan itu semuanya nanti akan berubah bentuk sangkar tadi ya. Sangkar yang sudah ditinggalkan oleh ovum akan menjadi corpus luteum namanya ya. Nah, ini bentuk dari yang primordial tadi. Kamu lihat tuh.